Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ahmad Sumarna dengan NIM 23320111009 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Saat ini saya berada di semester 6 dan di sini saya akan membuat video mengenai Hukum Perdata Internasional, upaya untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yang diampu oleh Ibu Eriska Ginelita Dwi Putri, tentang penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional dan juga berikan contohnya. Baik, penyelundupan hukum dan dalam hukum perdata internasional atau HPI adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau para pihak dengan sengaja mengubah atau menciptakan keadaan hukum tertentu agar hukum yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum menjadi berbeda dari yang seharusnya. Tujuan utama dari penyelundupan hukum adalah untuk menghindarinya berlakunya hukum yang dianggap tidak menguntungkan dan menggantinya dengan hukum negara lain yang lebih menguntungkan bagi kepentingannya. Dalam hukum perdata internasional, tindakan seperti ini dikenal dengan istilah fraud legis atau fraud against the law. Oleh karena itu, apabila hakim menemukan adanya unsur kesengajaan untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku, maka hakim dapat mengabaikan perubahan tersebut dan tetap menerapkan hukum yang semestinya berlaku. Penyelundupan hukum biasanya terjadi karena adanya perbedaan aturan hukum di setiap negara. Misalnya, seorang mengetahui bahwa suatu perbuatan dilarang di negaranya, tapi diperbolehkan di negara lain. Dengan memanfaatkan perbedaan tersebut, orang tersebut berusaha mengubah kewarganegaraan, domisili, atau tempat dilakukannya suatu perbuatan hukum hanya agar memperoleh keuntungan hukum tertentu. Dalam praktiknya, hakim akan menilai apakah perubahan tersebut benar-benar dilakukan secara wajar atau hanya sebagai cara untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku. Contoh penyelundupan hukum adalah seorang warga Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu istri tanpa memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia. Karena mengetahui bahwa negara lain memiliki aturan yang lebih longgar mengenai poligami, ia sengaja pergi ke negara tersebut dan melangsungkan perkawinan di sana hanya untuk menghindari ketentuan hukum Indonesia. Jika setelah itu ia meminta agar perkawinan tersebut diakui di Indonesia, hakim dapat menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyelundupan hukum karena tujuan utamanya adalah menghindari penerapan hukum Indonesia, sehingga pengakuan terhadap perkawinan tersebut dapat ditolak. Contoh lainnya adalah dalam bidang waris. Seseorang yang memiliki harta di Indonesia mengetahui bahwa hukum negaranya memberikan bagian warisan tertentu kepada ahli waris yang tidak dapat dihilangkan. Untuk menghindari ketentuan tersebut, ia sengaja memindahkan domisili atau kewarganegaraannya ke negara lain yang memberikan kebebasan lebih besar dalam membuat wasiat. Apabila terbukti bahwa perubahan tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari aturan waris yang berlaku sebelumnya, maka hakim juga dapat mengesampingkan perubahan tersebut dan tetap menerapkan hukum yang seharusnya berlaku demi mencegah penyelundupan hukum. Selain dalam bidang perkawinan dan waris, penyelundupan juga dapat terjadi dalam hubungan kontrak internasional. Misalnya, dua perusahaan yang sebenarnya menjalankan kegiatan usaha di negara yang sama sengaja memilih hukum negara lain sebagai hukum yang mengatur kontrak mereka hanya untuk menghindari ketentuan yang bersifat memaksa di negara tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan. Apabila hukum tersebut dibuat semata-mata untuk menghindari kewajiban hukum, maka hakim dapat menyatakan bahwa pilihan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan. Dalam hukum perdata internasional, terdapat prinsip bahwa setiap orang memang memiliki kebebasan untuk memilih domisili, kewarganegaraan, atau hukum yang akan mengatur suatu perjanjian dalam batas-batas tertentu. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan itu harus dijalankan dengan itikat baik dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan hukum yang bersifat wajib atau melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu, penyelundupan hukum dipandang sebagai penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.
Untuk menentukan ada atau tidaknya penyelundupan hukum, hakim tidak hanya melihat bentuk formal dari suatu perbuatan hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan dan maksud para pihak. Hakim akan menilai apakah perubahan kewarganegaraan, domisili, atau tempat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum benar-benar dilakukan karena kebutuhan yang nyata atau hanya sebagai rekayasa semata agar hukum tertentu tidak berlaku. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Lalu penerapan doktrin penyelundupan hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum di tingkat internasional. Tanpa adanya doktrin ini, setiap orang dapat dengan mudah memanfaatkan perbedaan hukum antar negara untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Akibatnya, tujuan hukum perdata internasional untuk menciptakan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak dapat menjadi tidak tercapai. Oleh sebab itu, doktrin ini menjadi salah satu alat bagi hakim untuk mencegah penyalahgunaan hukum. Meskipun demikian, tidak setiap perubahan kewarganegaraan atau domisili dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum. Banyak orang yang berpindah negara karena alasan pekerjaan, pendidikan, perkawinan, ataupun kondisi keluarga. Perubahan seperti ini merupakan hal yang wajar dan diakui oleh hukum selama tidak dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban hukum tertentu. Oleh karena itu, unsur niat atau tujuan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut termasuk penyelundupan hukum atau bukan. Dalam praktiknya, di berbagai negara, penyelundupan hukum sering dikaitkan dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, public policy atau order public apabila penerapan hukum asing yang dipilih oleh para pihak bertentangan dengan nilai-nilai dasar atau prinsip hukum yang berlaku di negara tempat perkara diperiksa, maka hakim dapat menolak penerapan hukum tersebut. Dengan demikian, doktrin penyelundupan hukum dan ketertiban umum saling melengkapi dalam mencegah penyalahgunaan perbedaan sistem hukum antar negara. Dalam perkembangannya, penyelundupan hukum menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian perkara yang mengandung unsur asing karena semakin mudahnya perpindahan orang, modal, dan kegiatan usaha antar negara. Globalisasi memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan berbagai hubungan hukum lintas batas negara. Tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan perbedaan sistem hukum demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menilai latar belakang suatu hubungan hukum agar penerapan hukum tetap mencerminkan rasa keadilan. Keberadaan doktrin penyelundupan hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang beretikat baik. Dalam banyak kasus, tindakan menghindari hukum tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki hak menurut hukum. Dengan menerapkan doktrin ini, hakim dapat mencegah terjadinya ketidakadilan yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum. Selain itu juga, penyelundupan hukum menunjukkan bahwa di dalam hukum perdata internasional, tidak semua pilihan hukum atau perubahan status hukum akan diterima begitu saja, meskipun para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan hubungan hukumnya. Kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip itikat baik, kepastian hukum, dan ketertiban umum. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki dasar yang sah dan tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyelundupan hukum sangat penting bagi mahasiswa maupun praktisi hukum yang mempelajari hukum perdata internasional. Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam menganalisis sengketa yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum, tetapi juga memberikan kesadaran bahwa setiap hubungan hukum lintas negara harus dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, penerapan hukum perdata internasional dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam perkataan maupun perbuatan saya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.